Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu Suci Rahmawati di kelas 3A. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Oh iya, apakah kalian sudah sholat subuh dan mandi pagi? Jangan lupa sarapan ya, supaya kalian bisa beraktivitas dengan lancar. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, peran 4. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan peran, kewajiban, dan hak dalam keluarga. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu peran, kewajiban, dan hak anggota keluarga. Nah, apa saja peran anggota keluarga? Dalam keluarga ada ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Yang kedua ada ibu. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Nah, yang ketiga ada anak. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Anak bisa ada kakak dan adik kita juga. Nah, selanjutnya kewajiban, hak, dan tugas. Apa ya perbedaannya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Nah, kita masuk untuk ayah ya. Kewajiban ayah adalah pertama, mencari nafkah atau mencari uang. Yang kedua, melindungi keluarganya. Nah, apalagi kewajiban ayah? Coba kamu temukan sendiri ya. Selanjutnya, hak. Ayah juga memiliki hak loh. Apa saja hak ayah? Pertama, dihormati sebagai kepala keluarga. Yang kedua, disayangi oleh keluarganya. Dan masih banyak hak ayah yang lain, coba kamu pikirkan ya. Kita masuk ke ibu. Apa ya kewajiban ibu? Ibu berkewajiban membantu ayah mengurus semua kebutuhan keluarga. Yang kedua, ibu berkewajiban untuk merawat anak-anaknya. Lalu, ibu juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan rumah. Dan terkadang ada juga ibu yang memiliki kewajiban membantu ayah mencari nafkah karena ayah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Apalagi ya kewajiban ibu? Nah, coba kamu pikirkan. Selanjutnya adalah hak. Hak ibu adalah dihormati oleh anak-anak dan suaminya. Suami yaitu ayah. Yang kedua, disayangi oleh anak-anak dan suaminya. Kita masuk ke anak sebagai anggota keluarga. Kewajiban dari anak adalah mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tuanya. Yang kedua, belajar dengan rajin. Yang ketiga, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, anak juga ada beberapa. Yang pertama, disayangi oleh keluarganya. Yang kedua, didengarkan pendapatnya. Yang ketiga, dipenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan yang bergizi, mempunyai pakaian, mendapatkan rumah yang bersih, lalu mendapatkan pendidikan. Nah, apalagi ya hak dan kewajiban anak? Coba kamu temukan ya. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban ini adalah pengamalan dari Pancasila Sila kelima, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila Sila kelima. Jadi, kamu harus menyeimbangkan antara hak dan kewajibanmu. Kamu tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi kamu juga harus menjalankan kewajibanmu. Sekarang,
kita akan masuk perbedaan tugas dalam keluarga. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang berbeda-beda ya. Ayah berbeda dengan ibu tugasnya, ibu juga berbeda dengan anak tugasnya. Lalu, tugas anggota keluarga biasanya ditentukan oleh ayah atau ibu melalui musyawarah. Jadi, tugas setiap anggota keluarga antara misalnya keluarga A dengan keluarga B itu akan berbeda karena mereka memutuskannya melalui musyawarah. Bisa jadi kalau di keluarga A yang bertugas memasak adalah ibu, tapi di keluarga B yang tugas memasak itu ayah. Nah, tapi secara umum kita akan mempelajari apa saja ya tugas anggota keluarga. Yang pertama, tugas ayah apa saja ya? Pertama, memperbaiki genteng. Kedua, membersihkan kamar mandi. Ketiga, mencuci sepeda motor atau mobil. Keempat, mengecat rumah. Apakah ayah kamu juga mempunyai tugas seperti itu? Yang kedua, tugas dari ibu. Ibu bertugas memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah, memandikan adik bayi, berbelanja ke pasar, dan mengatur perabotan di rumah. Apakah kamu melihat ibumu juga melakukan tugas seperti itu? Atau ada tugas yang lain? Kita lanjut selanjutnya, tugas anak. Tugas anak adalah merapikan mainan setelah bermain, merapikan tempat tidur sendiri, menemani adik bermain, mengerjakan tugas sekolah, membantu tugas ayah dan ibu di rumah. Apakah kamu juga ikut membantu tugas ayah dan ibumu di rumah? Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, sebelum kita membuat daftar pertanyaan, kita harus tahu apa saja kata tanya yang bisa digunakan ya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan arti atau menanyakan sebuah benda? Nah, yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kelima, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Yang terakhir, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Sekarang kita akan membantu Siti untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini Siti ingin melakukan wawancara tentang cara merawat tomat. Kita bantu Siti ya untuk membuat pertanyaan. Yang pertama dengan kata apa? Apa nama tanaman yang tumbuh di rumahmu? Nah, yang kedua dengan kata siapa? Siapa yang bertugas untuk menyiram tanaman tomat tersebut? Lalu, pertanyaan ketiga, mengapa? Mengapa kita perlu menyiram tanaman tomat? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman tomat agar tumbuh subur? Nah, selanjutnya pertanyaan dengan kata kapan. Kapan kamu menyiram dan memupuk tanaman tomat? Nah, itu adalah contoh cara wawancara tentang merawat tumbuhan tomat. Sekarang Ibu mau kalian membuat daftar pertanyaan untuk tumbuhan. Bisa tumbuhan apa saja yang kalian ingin tahu. Bisa jadi itu bunga melati, bisa jadi itu pohon mangga, ataupun tanaman yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Setelah kamu buat wawancara, nah, pertanyaan itu kamu tanyakan kepada pemilik tumbuhan, lalu kamu tulis pertanyaan dan jawabannya di buku latihan temamu ya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah perbedaan hak dan kewajiban merupakan bentuk keragaman dalam keluarga. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang adalah pengamalan Pancasila sila kelima.
Dan yang terakhir, kita perlu membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Apakah kalian sudah bisa? Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas dengan baik ya. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu, ingat untuk jaga kesehatan ya. Pakai masker saat keluar rumah. Ibu tutup pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.